Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ai ba'dama taqaddama fa innal istighala bil ilmi al-ma'hudi syar'an. As-sadiqi bil fiqhi wal hadisi wat tafsiri min afdhalit ta'at. Fa innal istighala mengko sak temene sibuk utawa tenanan bil ilmi kelawan ngitmai ilmu al-ma'hudi kang den kinawruhi syar'an as-sadiqi kang beneri apa kata ilmu bil fiqhi kelawan ilmu fikih wal hadis lan hadis wa tafsir lan tafsir min afdhali taati saking pira-pira taat sing paling afdal to afdal taat li anna taat mafruḍatun ana kalane fardhu wa mandubatun lan ana kalane sunat lawal mafruḍu te sing difardhono afdhalu luwih utama minal mandubi tinimbang barang sing disunat tawal istighalu khale te ketungkul to sibuk bil ilmi lan ilmu minhu minal mafruḍ li annal ilma atau li annal istighal bil ilmi ku fardhu kifayah itu fardhu kifayah wa fi hadisin aning siti hadis Hasan al-Tirmidzi kang nganggep hasan ku ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi utawa ana dawuh fatul alim alal abid ka fadli ala adnab fatul alim uta keutamaan wong alim alal abid ing atase wong sing abid ku ka fadli kaya dene keutamaan ingsun ala adnaku ing atase wong paling rendahe sampeyan, rendah-rendahe sira kabeh. Di keutamaan orang alim dibanding orang abid itu sebagaimana keutamaan Rasulullah dibanding sahabat paling adna, sahabat paling awam. Wa min aulama lan utawi golek ilmu termasuk saking utama-utamane perkara. Unfikot kang pantese dinafaqahno fihi ing dalem thalabil ilmi apa nafa isul auqati apa pira-pira wektu kang paling utama. Wawa teiki ku ibadah tu ibadah. Subya dan serupa apa syuhlul awqati apa nyibukno pira-pira wektu biha kelawan ibadat bisor fil mali kelawan bisor fil mali diserupakno kelawan bisor fil mali kelawan diserupakno nasarokno dunya fi wujuhil khairi ing dalam pira-pira sisi kaapian al musamma kang den arani bil infaqi kelawan kadelo infak. Maksudnya berapapun jumlahnya asal kebaikan itu disebut infak. Meskipun sedikit kalau untuk kemaksiat disebut tabdir. Jadi misalnya orang ngasih masjid 10 juta itu disebut infak. Tapi kalau beli homer meskipun 10.000 disebut apa? Tabdir. Ini penting masalah definisi. Wa wasul awqati bin nafasa itu li anna krana sak temne kelakon lain kilo ora mungkin apa takwiduma apa gendene perkara ya futu kang apa min minal awqat bila ibadatin kelan tanpa ibadah. Wa do paling idhar mafano sapa musannaf ilaiha maring ikira awqat sifataha nafa isal awqat sing sifate kan iki mestine idhofah iku salah ya maksudnya nafa isal awqat al awqat an nafais dadi idhofatu sifat ilal musuh mergo lisaj ikrana saja lisaja itu lisaj ikrana saja wa qad yuqal huwa min idhofatil am bilal akhas kama sidil jami' wala sikulan ora sapu atfu aula ngatas lafat aula alamin afdoli ing atase lafat min afdoli litanafi krana arane tanafi saling berlawanan bena huma antarane aula lan afdol ala hadat takdiri ing atase ikilah takdir waqat aksara lan teman-teman ngekeh-ngekehna sapa ashabuna pira-pira ashab kita rahimahum wa min tasnifi saking ngarang minal maksudati sing pira-pira kitab sing dijebara keterangane wal mustasarati lan kitab sing diringkes keterangane fil fikih dalam fikih. Ya kata sing kula terangno wingi gitu. Terus kitab-kitab mukhtasar itu resikonya memang filosofi hukum tidak diketahui. Nah, kitab-kitab mabsutot itu filosofi hukum mudah apa? Diketahui. Misalnya gini, saya beri contoh paling gampang. Termasuk Mujibatul Ghusli itu kan Furujul Mani. Ya kita tahu ya, Mujibatul Ghusli termasuk apa? Furujul Mani. Nah, kemudian kita hitung saja termasuk nifas, yaitu Khurujul Walad. Dalam kitab-kitab matan ya hanya disebut nifas itu mimujibatil ghusli. Tapi di kitab mabsutot keterangannya lebih gampang. Fa'innal walada maniyun munakidun. Jadi sebetulnya
nifas itu melok partai khurujul mani. Karena kalau sampean ini dianggap walid maniun munakidun. Mani sing wis bedigasan terus melayu-melayu ora. Tapi kan tetap maniun pun begitu. Jadi itu kelebihannya kitab Mabsutot. Filosofinya lebih gampang. Jadi kenapa khurujul walad kok yujibul husla? Ya karena khurujul mani yujibul husla. Padahal walad maniun munakidun. Ya sudah seperti itu. Jadi kitab Mabsutot itu filosofinya lebih apa? Lebih gampang. Lebih gampang ya karena memang ya terus jelas. Misalnya lagi begini kritik kitab Mabsutot pada kitab Mukhtasar. Yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun, misalnya muhtatamatun, muhtatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Itu kitab Mukhtasar. Semuanya menyebut seperti itu. Yang namanya sholat itu ya ada akwal, misalnya baca Fatihah, ada af'al misalnya rukuk dan sujud, yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu para syurrah, itu mengkritik itu. Mengkritik artinya syaratnya ta'rif kan jamek mana? Padahal hunaka sholatun la qaula fiha wala fi'la. Ada suratus sholat yang enggak la qaula fiha wala fi'la, yaitu suratuman ajra bi qalbi. Suratus sholatiman ajra bi qalbi. Orang sing la yataharrak, tidak bisa gerak, tidak bisa melafadzkan apa-apa. Kan ajra sholat bi qalbi, melakukan sholat di qalbi. Padahal la hunaka qaulun wala fi'lun. Maka ditambahi walau hukman. Jadi aqwalun walau hukman, supaya memasukkan sholatnya orang sing ajro bi qalbi, melakukan sholat itu diletakkan, diperjalankan dia. Nah tentu Mukhtasar kan hanya cerita definisi yang umum. Definisi umum ya orang sholat itu pasti ada akwal, ada af'al. Meskipun definisi ini kurang itu ya karena tadi ada bentuk sholat yang sama sekali sudah ada akwal, nggak ada af'al. Misalnya orang sudah tidak bisa apa-apa kan ajro sholat di qalbi. Makanya atas banyak ulama menawi walau hukman, meskipun yang berbentuk qauli sekarang hanya berupa apa? Hukmi. Nah, itu kelebihannya kitab apa? Mabsutot apa? Kitab apa? Mabsutot. Nah, semua ulama itu ngarang ada yang apa? Mukhtasharat, ada yang mabsutot. Tentu punya kelebihan masing-masing. Kelebihannya mukhtasar itu bisa dihafalkan. Tapi kelebihan ini sudah tidak jalan di akhir zaman. Sudah diringkas tetap gak hafal anak-anak. Makanya rugi, yang ngarang itu rugi. Dulu itu Muharrar itu segini, terus jadi segini, terus segini lagi jadi Minhajul Thalibin segini. Itu jelas mukadimahnya Imam Nawawi supaya mudah lias bila hifdzuhu, supaya mudah dihafal. Ternyata tetap gak hafal. Makanya rugi sebenarnya. Yang ngarang kitab zaman akhir itu. Itu anak-anak kajian sering muji bahasa hal ngarang Thariqatul Usul. Tapi saya belum benar ngarang alumni kajian ngorek Thariqatul Usul. Kalau saya ngorek, bener saya. Jadi bener pernah butuh di bang santri. Karena banyak anak sarang ngaji saya Thariqatul Usul. Karena saya ingin mempertahankan usulinya Masyayikuna. Dulu yang usul itu kan yang Kiai Mahfud. Kiai Mahfud punya murid Kiai Fakih Mas Kumambang, punya murid Bazibar punya murid siapa? Hasan. Sehingga kalau usuli ini tidak kamu teruskan, itu ya kamu kriminal, itu pembunuh sanad. Jadi status sampean itu pembunuh. Karena dalam ilmu sanad itu begini, ini peringatan untuk santri kajian semuanya. Kalau umumnya orang Jawa, terutama orang Jawa Timur, itu kan darani anak mulya mergo bapak. Itu ada sebetulnya agak enggak fair. Misalnya anaknya ada alim, bapaknya alim jadi Gus. Nah, kemudian orang perlu anak kiai di Gus, anakmu jenenge Agus. Agus. Ya, mau harus panggil apa? Gus. Timnya santi-santi yang drengki manggil wadanane mergo kuwatir apa disangka apa? Gus. Dalam teori kitab sebenarnya kebalikan begini, justru tasyarruful aba itu bil abna. Ya saya ulang lagi. Tasyarruful aba bil abna. Mulianya orang tua itu bergantung anak. Karena begini, andai kan Mbah Sahal tidak sealim ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Mahfud. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang sudah tidak bicarakan Mbah Zubair. Banyak orang alim di Indonesia hilang gara-gara anak cucunya sudah ada alim. Komunis keduanya politik itu tambah lali. Nah ini penting. Nanti orang bisa muji Mbah Sahal alim alama. Kalau muridnya di mana-mana juga alim alam. Ini muridnya sopo. Mesti murid-muridnya Mbah Sahal. Mun ora alim muridnya Pak Haris. Tak jamin mesti. Jadi Pak Haris harus siap-siap kecewa karena tadi kali santri kajian alim mesti statusnya muridnya Mbah Sahal. Ora alim.
Seperti Haris biar benar. Nah, sebetulnya di syair-syair Arab seperti itu. Kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Seorang apa? Kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Orang itu tidak akan bicarakan Sayyid Adnan. Andaikan di antara zuriyahnya tidak ada orang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara prestasinya Nabi, orang tanya Abdul itu siapa? Abdul Muthalib siapa? Hashim siapa? Terus sampai Sayyid Adnan siapa? Makanya saya itu nasihat bapak paling saya kenang itu satu dari sekian nasihat. Dari bapak, hak gue kudu hafal Quran, marai abore mati. Dulu saya itu ya biasa dengan saya, angen-angen ya. Sekali saya ada hafal Quran, anak saya ada hafal itu lebih punya alasan. Mau bapak ya ora hafal ini. Tapi buyut saya dulu itu hafal Quran. Buyut saya itu ya orang-orang sini. Saya itu turunan Bang Tamakin tapi muter jalur Kudus lewat Pak Asnawi Sepuh. Muter. Itu dulu ya sudah orang alim-alim. Kemarin, ya sudah kemarin sebetulnya, kalau saya sudah lama sekali. Saya itu punya kitabnya buyut-buyut saya yang di Damaran itu ada tulisannya Basim Asy'ari. Nah surat-suratan bahasa Arab, Rokok Haris SMS-an, status satu sering SMS-an. Saya baca tulisannya Basim itu banyak ketika nyurati buyut saya, Mbah Maksum. Bahasa Arab. Itu setiap terakhir dari surat itu tulis mem itu Muhammad, mem Hasim Asy'ari. Terus kata bau gibananihi Muhammad Hasim Asy'ari muhawkilan wa musabbihan. Jadi betapa religiusnya ulama-ulama dulu. Saya tulis ini dengan sambil membaca tasbih dan baca la haula wala quwata illa billah. Saya punya tulisannya Basim banyak di Damaran. Sehingga dulu ya seperti itu. Dulu yang mulang Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Damaran. Mbah Soleh Damaran punya anak Maksum. Maksum punya anak Hafsah. Hafsah itu punya anak barep buyut saya, Mbak Sofia itu punya adik Mbak Batia, abahnya Mbak Salim. Punya adik-adik lagi Ki Subedi yang menurutkan Nek Makin itu. Nek Makin itu cucunya Mbak Bedi. Itu kata bapak, sekali kue alim, itu anak alim sudah alasan. Jadi nanti kayak ini ya, muridnya Mbak Sal udah alim, putu murid mulai ada alasan. Kayak guru nih kan. Makanya ini kriminal dimulai sekarang, makanya ini catat ini fatwa saya. Kriminal itu dimulai dari sekarang. Berkira alim berarti pemutus sanad, apa? Ini buatan model-model ini nyata. Karena tadi, coba sekarang saya beri sekian contoh. Andai kan Mbah Mun tidak alim seperti ini, mungkin orang bakas Mbah Zubair juga ada. Andai kan Mbah Sal tidak alim seperti ini, orang tidak bakas Mbah Zubair. Misalnya muridnya Mbah Zubair pengarang primbon, mana ada orang bakas Mbah Zubair? Gara-gara Mbah Sal alim alama ngarang Thariqatul Usul bahwa kitab ini hasil ngaji saya dari Kiai Haji Al-Alim Al-Alamah Kiai Zubair, dan saya punya naskah maktutot dari Kiai Mahfud, yaitu kitab Nailul Mahmud. Sehingga terus, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu Mbah Sal itu dari sini sudah alim ke Sarang. Kalau mau nyari naskah anak itu di rumah saya, karena mbah saya kandung pernah jadi anak tirinya Kiai Hamzah Sato, cucunya Abi Bakar Sato. Kalau Mbah Sal ingin meneliti kitabnya Mbah Mahfud di iparnya, yaitu di Kiai Mansur. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Mbah Khalil katibnya Kiai Mahfud. Nah kayak sampeyan main di Haris, tanya WA nomor berapa, itu kan nggak jelas semua. Tradisinya nggak. Jadi ingat-ingat lagi ya, dalam syair Arab itu kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Justru mbah-mbahnya Nabi menjadi mulia gara-gara. Nah, coba kajian selalu bergeliat karena orang mengenang Badula. Akhirnya tanya-tanya Badula sampai siapa, sampai ke Mbah Hindra, sampai Mbah Mutamakin. Tapi kalau dzurriyyah ini penting penjaga. Coba saya tidak sombong, andai kan saya tidak seperti sekarang, mungkin orang tidak bahas lagi Ki Nur Salim itu siapa. Jadi ingat-ingat ya, nanti kalau sampai tidak alim, orang tidak bakas bahasa. Makanya kalau sampai tidak alim, sanatnya berhenti di Haris saja. Ya ini ijazah. Ya jadi sampai tidak alim, sanatnya berhenti di apa? Pak Haris saja. Jadi modalnya di mana? Di kajian. Kiainya siapa Pak Haris? Kan dia orang Jepara, ya tapi manggon di kajian. Dan sanat itu terjaga, no? Dan ini betul ya, eling-eling apa? Nadumannya apa? Kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan. Dan ini kama tasyarrofa koyok jadi mulya bi Muhammadin sebab wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sopo adnanu sayyid adnan. Artinya laula Muhammadun tidak ada orang bakas adnan itu siapa.
Sekarang kan kelihatan coba. Di Indonesia saja misalnya, di Indonesia yang kita tahu misalnya Kiai Hamid Pasuruan. Itu hall terbesar di Lasem itu agaknya Pak Hamid. Tapi yang datang orang Pasuruan. Orang Pasuruan nggak tahu Kiai Abdul itu siapa. Tapi barokahnya Kiai Hamid. Orang Pasuruan tahu semua Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Mungkin orang Yaman nggak tahu Kiai Mahfud itu siapa. Orang sini tahu semua. Kalau orang Yaman nggak tahu. Tapi gara-gara kitabnya Basal jadi muqarrar di Aqab, akhirnya kan tertulis Muhammad Sahal Mahfud. Jadi ini jenis kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Ya teruskan sendiri. Ini bukan nyindir, ini ngamuk. Jadi jelas nyindir oh. Saya ini orang Pantura, jadi gak suka nyindir. Tarit itu kan bahasanya orang Solo Jogja. Kalau orang Pantura itu tasreh, jelas. Jadi karuan. Ya iling-iling apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Jadi ada di Jawa Timur ya benar masalahnya. Enak jadi Gus anak Kiai Alim tak dihormati. Tapi benar seperti ini itu separuh tok dan tidak awet. Yang awet itu ya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Sehingga nanti gampang melacak. Makanya bapak dulu nasihat saya itu paling saya kenang. Hak ke sing alim. Mari mateni obor. Dulu mbah saya kandung ke Mbah Fatimah itu kalau ngendikan iki. Kowe sing alim. Dulur-dulurmu babahmu ku alim. Terus nyebut nang mbah saya itu dik sahal alim. Nak alim sak Mbah Mahfud. Kowe kudu alim sak abahku ya. Aku dia baru alim terus kata saya. Karena dia umur 10 tahun abahnya kabundut terus diteruskan abah ya alim lagi. Aku dia baru alim terus. Surat tahu di bapak abal-abal itu. Nah ini kritik saja supaya orang tahu ingat betul ya kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Dan kita tahu banyak daerah yang nyuwun sewu ada alim alamah. Misalnya bahkan kholnya saja sudah ada karena zuriyahnya Muhammadinu misalnya Muhammad rodo NU gitu ya rodo Muhammadiyah itu kan coba khol besar rendahnya seorang ulama itu bergantung siapa? Bergantung cucunya, bergantung mbahnya cucunya banyak orang alim alamah dari kholi karena cucunya sudah Muhammadiyah. Coba mbahmu alim terus gue mau sinau primbon mabadi terus gawe undangan khol sing teko sapa? Penting, anak itu penting. Ini ngerti apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Sebagaimana Sayyid Adnan menjadi begitu terhormat barokahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Tasyarruful aba bil abna. Apa? Tasyarruful aba bil abna. Nah, abna ini yang sekali salah itu masalah. Terus orang terus enggak. Ya terus tadi sudah hilang. Menjelas ya, ini buatan ta'rid tapi tasrek, no? Buatan ta'rid tapi apa? Tasrek. Fil fikih dalam fikih, wasubatu tisubam dan kene ku al-istima'u iku kumpul fit tibail imam ing dalam anut imam al-mustahid. Fima ing perkara ya kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nal ahkami sing boro-boro ketentuan hukum majazan hal dadi majaz utawa kelawan redaksi majaz. Majaz itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usrah. Jadi ijtima' fil usrah disebut sahib. Istima' fil madzhab juga disebut sohib. Ya, istima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madzhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa aqonu mukhtasarin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasar atau kitab mukhtasar paling akon, paling pokok. Iku al-muharrar kitab muharrar. Kitab sing wis diteliti oleh Imam Abdul Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Bahwa corofa ke kena. Bahwa corofa berarti naat maktub. Ya napa? Waqta awid bi iyakun satu se. Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Rafi'i mansubun jenis manto ila Rafi' bin Khadi as-Sahabi. Ya kayak ini misalnya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khadi? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khadi. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabirus sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbahnya Imam Rafi'. Ya betul. Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khadi. Abu Bakar juga gitu. Banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau
Al-Bakri kayak pengarang ya Anatul Thalibin apa kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajet. Karena saya bayangkan, saya kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang Mbak. Mesti Mbak ora bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan Bapak supaya kira-kira kan ya ikhlas tadi putu mulang nopo. Nawat kan Zurohibin berarti kalau mau nopo? Kan Zurohibin mahalil gampang. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nopo kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang arangnya Anatul Thalibin, beliau juga termasuk Sayyid. Tapi sudah rahasia umum, kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Shadiq itu dzurriyyahnya siapa? Abu Bakar. Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh dzurriyyahnya diabadikan, banyak bernama Abu Bakar. Kadang Al-Bakri. Sama Al-Hasani kayak Syabdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Ali Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbah. Ya tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Kama kutin perkara wujida kang den pedhu apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fi ma ing dalam perkara hak kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya, menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya, saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khodi itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab untuk orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tambah ingin menyinggung ya, tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau udah alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu, kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab disabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Nasab. Karena sebenarnya nasab itu dua. Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau enggak nasab gen, ya nasab apa? Nasab. Nah, caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana minhu wa minni wa ana minhu apa? Wa minni wa anamin. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang, yaitu punya ide tentang khandaq, orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita, Al-Muhajirin. Kata orang Ansor, Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi, wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya sampai beliau datang sendiri, turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya Abah. Ya nak tepak ana alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni Abah tindak. Wah. Muruah tok ya. Aduh. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantes apa enggak ya? Nak mocone muin lancar ya monggo lah bilang Abah. Nak penggaweane WA nang ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu, prestasi apa? Ukurannya apa?
Lain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Basim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Said Muhammad tuh kalau manggil muridnya ya auladi. Muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Repot deh. Enggak betulnya kalau nasab sebab itu syaratannya satu apa prestasi kayak Salman minna ahlal bait. Kalau jelas Salman secara gen itu enggak ada hubungannya dengan Rasulullah karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide khandak, Rasulullah ngendikan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi seorang lagi nasab ada dua, ada nasab gen, ada nasab sebab. Yang sebab itu segamane syaratnya satu apa? Prestasi. Ya masyhur ya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Mbak Munawir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau ada anaknya, ada cucunya. Dulu yang identik dengan Kiai Fakih Mas Kumambang ya Mbak Zubair. Era Mbak Zubair yang identik dengan Mbak Zubair ya Mbak Sahal. Padahal nggak ada urusan apa? Gen. Ya jadi itu apa? Waris apa? Sebab. Ingat ya jadi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Ya, jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang tadi kalau bilang bahasa labahnya itu ngocok dulu. Apa tak seleksi saya? Nanti saya suudon nggak baik lah sudah. Zit tahqiqati kang kitab muharrar iku duwe ini status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tahqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet goziro itu tumancep sing sampai dalam tuh. Gorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya gorzun, apa? Jarum ditusukkan itu namanya gorzun, apa? Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam itu jenis titagrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak definisi tawaf itu. Ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi namanya Sagarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah kalau kamu tawaf nginjek Sagarwan berarti tidak mentawafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sagarwan. Berarti tidak mentawafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah. Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahalul dzahab bukan mahalul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahalul dzahab bukan mahalul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ya. No? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sa'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sa'rinya di sini. Kan gitu. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sa'rinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut mana biti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak paham itu jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora
anak alim murid basal, orang murid apa? Alis. Jadi lebih sederhana, Pak. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake, Pak. Lalu kalau nggih ngoten, kalau menjanji, Pak. Saya pernah jadi puji Bahmun paling saya kenang. Jadi kiai isen Pak, nak rati murid alim isen kata Bahmun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Jadi kiai nak rati murid alim isen. Seorang rati murid Naji gue isen jadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba. Masuk Basim As, Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia promotor definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Kita kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Karena tadi saya ulang-ulang pokoknya kama tasarrufa di Muhammadin adna. Aku yakin qalnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak sealim, itu pasti. Qalnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau duriannya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya duriannya tetap murid-murid matolek, murid-murid pondok, maka qalnya terus seperti itu. Wah, ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Mau langsung anak Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Mingkar mati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak? Min. Langsung min. Mingkar mati hiu setengah sangking keramati Imam Rafi. Mau te perkara sudah kang diceritakno apa mak anasa cerotan atau at alaihi lamma fuqida waqta taslim. Rata-rata kalau Kiai Alim baca itu fukida, meskipun mabninya maklum. Tapi ya, kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum, tapi selalu dibaca mabni majhul. Di antaranya itu udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib kalau enggak ada dosa. Gitu. Junna itu wong sing dijina apa wong edan kalau mana? Meskipun bacanya junna, tapi ya tetap maknanya wong edan, padahal maknanya mestinya kan di edan no. Padahal edan dewe. Terus orang kesemper apa bahasa Indonesia pingsan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il ya. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak bapak majnun? Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud, apa? Makanya kalau babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida, ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerang. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakoda. Teman milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan mak ing perkara
yusriju kang iso madangi apa ma imam rafi ali ala tasbih. Wa ta al-muharrar katsir fawaiti. Soal domir terserah sampean. Pokoke ad-domir fit domir. Pamalam ya rifid domir fale salahu. Domir itu matkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran. Tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu anggap tafsir paling berani dalam bab dhamir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud dhamair fil Quran. Mentanwek dhamair itu boleh di Quran. Karena memang semua dhamir itu sebetulnya tauzi' itu separuhan. Enggak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud dhamir sama marji'nya itu mesti beda dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wa nisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris enggak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun tisak dinar. Wani suhu lan separone dinar. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama, di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya qutilu ya tidak ikut qatalu. Yang kotalu ya tidak. Nah, ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang kotalu apa yang kutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzek. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk candal itu tidak kembali ke ainul marja', tapi ke modifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikatnya aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Ayo coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenag di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah, tidak usah terangkan kubu sebelah itu mana ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz, tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Nah,
Sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Yo angel ngaji ngrujukno domir sak penggawean. Lah ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak ulang lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat wong bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah ini senam otak ya. Ya makanya ya sudahlah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ya, sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk Neng Ayu Hafido angel gak? Angel. Dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kena ya. Lah itu ya pinter itu. Karena dari barang angel. Jelas ya? Nak kula niku wong keramat ora kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri, ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai rabi saiki. Barokahnya ngaji saya terus supaya rabi. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu. Singkat cerita itu Mbah Sido Kiri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabi non antuk ngalim, orang ora usah." Gitu. Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya. Ya alhamdulillah itu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Kalau lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe. Waduh. Semuruh acara kula muruah. Kalau terus nang. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahada atau huwa al-hadir dihnan coba. Hada mukhtasar misalnya. Hada itu coba gak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang gak ada rujuknya coba. Hada itu belum terjadi kok dibilang hada. Nanti bah hada nih, rongono coba. Ya sudah akhirnya setiap kiai waktu ada ayil hadir dihnan itu gak ada. Ya jadi domir makanya Bakarim nggak mau merujukkan domir. Bakarim itu gurunya Bamun, termasuk gurunya Bamun Kiai Lirboyo. Berko ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falisalahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono bahwa dia mengkono itu lahu kote mengkono. Takoi kena apa anut madzhab Bakarim. Bakarime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu udah usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutil. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Jadi jenis ad-domir, bid-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya muhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur itu rambut apa kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim yang angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter.
Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok. Wa ta'al muharrar katsirul fawaidi wa akeh faedah, akeh pira-pira faedah. Umdatun tur dadi pegangan fi tahqiqil madhabi ing dalem nahqiqno madhab. Matek se perkara kang bermadhab ilahi marang sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabu lan pira-pira ashabu Syafi'i minal ahkami sing pira-pira hukum fil masaili ing dalem pira-pira masalah majasan hal dadi majas min makani dzahab atau an makani dzahabi saking mestine panggonan. Jadi misalnya gini ya. Saya kalau mau ke Jakarta berarti saya menuju Jakarta, dhahabtu ila Jakarta. Harusnya madhab itu untuk hal yang fisik apa? Tempat tujuan pergi itu namanya madhab. Dhahabtu ila Jakarta. Nah, dhahabtu ila madhab ilaihi Syafi'i. Jadi akhirnya ya dipakai. Ke Jakarta itu artinya apa? Menuju Jakarta. Berarti Jakarta menjadi tempat tuju. Ya sudah, madhab Syafi'i menjadi tempat tujuan kita. Jadi akhirnya dimajaskan. Terus mu'tamadun tur utai kitab muharrar dadi pegangan lil mufti kedhe wong sing ahli fatwa wa ghairihi lan yan mufti min ulir rohobati saking wong sing duweni seneng fikih ashabiyatik sing duweni rohobat wa ya bi fatil ghaini lan fathaihin jam rohbatin bisukuni. Tapi terus nanti di fathah semua karena fathah ada khaful harokat. Jadi mufradnya rohbah ya mufradnya apa? Rohbah tapi setelah jamak rohobat. Bone wa qatil tazamalan teman-teman nyanggupi sapa musannifu sapa wong sing aran kita muharrar rahimahullahu taala. Ayanusa yen tengena sapa sahibul muharrar fi masailil khilafi ing dalem pira-pira masalah khilaf. Oleh ngena salama ing ngatere perkara soha kana sewu mas sapa mu'dzamul ashabi gede-gedene ashabi Syafi'i fi masailil khilaf. Wa wafa lan nuhoni sapa sahibul muharrar bitahfifi wa wafa wa tasdid lan tasdid wa wafa. Oleh nyanggupi bima klan perkara iltazamahu kang nyanggupi sapa musannaf ku ing hasbamat tola alaihi sekirane ningali sapa musannaf ali ing atase fala yunafi mongko ora nafekno bodalika istidraku ali atase fil mawati al atiyah. Niki kritik Imam Nawawi. Imam Rafi'i itu sudah sanggup akan mentasih mazhab yang kurang pas. Ya maksudnya sanggup itu ya kalau pas dia ingat, kalau tidak ingat ya enggak. Ya itu kan normal. Artinya gini, yang namanya manusia itu kadang yang kata Imam Suyuti as-sokheh itu nanti cara Imam Nawawi tidak sokheh. Jadi nanti kitab ini jadi kitab ya seperti itu. Al-As-Sokh kada, cara Imam siapa? Rafi'i. Terus direvisi sama Imam Nawawi Al-As-Sokh kada. Perlu saya catat ya Nawawi sampai Rafi'i itu 3 guru. Saya seperti keterangan kemarin ya Nawawi ke Rafi'i itu 3 guru. Terus Rafi'i ke Imam Ghazali itu sekitar 1 sampai 2. Nah, ini begini saya beri contoh. Yang ini contoh ini mesti benernya karena ada di kitab. Orang sujud itu yang penting itu watul jabah. Sehingga definisi sujud itu apa? Watul jabah alal ardi. Ya sudah kalau watul jabah alal ardi berarti sudah sujud, sudah sah. Kata Imam Rafi'i itu al-asah. Ya, saya ulang lagi. Kata Imam Rafi'i al-asah. Terus Imam Nawawi mengkritik itu. Al-asah adalah sujud itu bisab'ati al-dhu melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rubaten, wal qadamain. Ya, jabhah, yaden, 2 lutut, wal qadamain. Nah, itu perdebatan 2 ulama besar. Tentu para penggemarnya, orang yang Rafi'i sentris tentu membela Imam Rafi'i. Saya beri contoh misalnya gini. Zaid itu seorang muslim. Terus sujud kepada berhala untuk menjadi murtad nunggu sujud kayak sholat 7 anggota apa cukup badoknya alal ardi? Berarti sah kan jadi murtad? Sah kan? Kenapa untuk sholat tidak sah? Untuk murtad sah kok untuk sholat tidak sah? Itu satu. Alasan kedua begini, ini kritiknya penggemar Rafi'i pada Nawawi. Imam Rafi'i juga punya penggemar, punya fan banyak. Nah, kritiknya begini. Yang namanya wajib itu kalau tidak mampu itu pasti ada penggantinya. Saya ulang lagi, yang namanya wajib atau rukun kalau nggak mampu pasti ada. Nah sekarang kalau orang nggak mampu sujud itu nyatanya hanya pakai isyarat sujud, bukan mengganti 7 anggota. Misalnya ada orang dengan kondisi fisik tertentu, dia sujud sudah tidak bisa watul jabah alal ardi karena misalnya terjepit uratnya atau sudah sepuh sekali.
Itu dia sujud kan cukup jabahnya itu akhfadhu, misalnya lebih rendah. Jadi misalnya pas berdiri, misalnya ada orang bungkuk berdiri sudah gini. Kalau rukuk usahakan lebih pendek. Kalau sujud sangat pendek. Butuh itu ada bedanya antara saat berdiri, saat rukuk, saat sujud. Saya ulang lagi ya, ada orang yang sudah kudiro bongkok ya. Kalau rukuk gimana? Lebih pendek. Kalau sujud lebih pendek lagi. Andai kan 7 anggota itu wajib semua, maka pembongkokan ini harus 7 kali sebagai pengganti untuk 7 tadi. Karena di mana-mana barang wajib harus diganti. Ternyata gantinya hanya 1. Ya kalau penggantinya hanya 1 berarti yang wajib dalam sujud ya hanya 1, yaitu watul jabah alal ardi. Itu pikirannya Imam siapa? Rafi'i dan para penggem. Nah Imam Nawawi itu gak setuju teori itu. Ibadah orang ngono, ibadah orang ngutek nganggo riwayat. Nabi ngendikan umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, saya diperintahkan sujud itu melibatkan 7 anggota yaitu jabhah, yaden, rukbaten, odamin. Ya sudah ikut Nabi, kok akal-akalan. Itu dua ulama ini berdebat begitu. Meskipun enggak seperiode. Yang debat ya penggemarnya. Penggemarnya kan banyak. Saya punya kitab itu linear. Saya punya kitab Romli, Rafi'i dan penggemarnya. Saya punya kitab Nawawi, Al-Haytami dan penggemarnya. Makanya saya tahu 2 mazhab. Nah setelah saya cek di kitab indukan dari kitab itu semua kan kitab kitabnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan Muzani. Sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak ngarang kitab. Kitab itu rawinya itu Muzani terbanyak, bukan Buaiti terbanyak itu siapa? Itu saya suka kalau setiap orang sujud itu melibatkan 7 anggota. Tapi beliau dengan redaksi wa uhibbu, saya suka kalau orang sujud itu pakai 7 anggota. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi saya juga berpendapat yang sujud pakai jabah tok ya saya berharap sah. Ya jadi model kayak rodok-rodok politik, tadi ngetikannya itu enggak jelas. Tapi politik agama jadi bagus. Tapi yang saya kaget itu alasan Imam Syafi'i. Wa hadza mustamilun, itu juga mungkin. Mensyaratkan 7 anggota juga mungkin karena Rasulullah ngendikan umirtu an asjuda ala sabati azumin, yaitu al-jabah, wal-yaden, warubaten, wal-qadam. Tapi watul jabah sah, watul jabah saja sah juga mungkin. Karena Nabi kalau berdoa hanya ngendikan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Enggak ada kata wayadi, warubati, wal-qadam. Itu yang saya bikin kaget. Wong iki alim tenan. Jadi ya masuk akal. Ternyata sebagian doa itu ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, semuanya kan di kepala. Tidak ada di wiridan itu wayadi, warubati, wagodami. Maka kalau ada orang awam yang sujudnya begitu ngongkrong gitu, sanggep baik sah. Enak santri kene ora pantes. Pemene Pak Haris ngono bangkune. Ya kita tahu lah, tahu posisi. Nah, ustaz wis pantese ala sapati apa? Aduh, menya enggak ustaz wis pokoke salat wis apik. Wong puluhan tahun ora tau salat. Tapi setidaknya kita menjadi tahu cara berpikir ulama kita, guru-guru kita. Ternyata kabeh ku muktabas atau makhud atau multamis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lagi wa kullu min Rasulillah multamisun qurfa min al-fahri urusfa minat diami. Semua itu ngambil dari Kanjeng Nabi. Tapi saya secara pribadi tadi ya, untuk kita-kita yang ahlul ilmi ya tentu ala sapati adumin, tapi yang enggak ahlul ilmi yang enggak gitu ya jangan kamu tidak sahkan karena ada mazhab yang mengesahkan. Ya sudah. Terus mana bahwa timal tazamahu min ahamil matlubat. Terus diulang lagi huwa ahamul matlubat. Jadi naskahnya itu ada wa huwa min ahamil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahamul matlubat. Kamu pilih partai mana? Ya, ada naskah yang langsung wa huwa min ahamil matlubat, ada naskah langsung wa huwa ahamul matlubat. Wa kita muharrar utamal tazamahu min ahamil matlubat au huwa ahamul matlubat li talibil fiqih kedhe wong sing goleki alim fikih minal wukufi saking kandhek maknane mengenali ala sahihi ing atase kaul sahih minal khilaf sang khilaf di masa ini dan beberapa masalah fikih. Lakin fi khasmihi tetapi ini tetap ing dalam fisike muharrar fi khasmihi ku kibarun utawi ana gedhe. Ya nak kibrun ku sombong, nak kibarun gede kados sihorun maknane cilik. Ya, gede sing ya juzu kang dadi apes. Apa khifduhu niku
An wonten an iki. Iku buak berarti niku napa? Kurang an nasib napa? An napa? Nasib niku. Terus ditambahi an napa? Lagi kurang napa? Kurang an sing an nasib. Apa nasib apa? An hifdi aktsari. Oh nggih. Terus niku kemungkinannya gini ya, kalau kitab ini yang kagungannya Basal itu an langsung fi'il mudhari kan tidak mungkin kan? Karena an itu huruf apa? Jar fi'il mudhari. Fi'il. Maka harus ditakwil ada an yang di dua. Tapi sebagian nasihat sampean langsung masdar ya. An ayat. Hah? An. Ya di sini enggak ada annya masalahnya. Nah miliknya Pak Haristi langsung an Hifdi. Ibron an hifdi aksari ahli asri. Ini kitab korupsi malah orang malah milik sampean apa ada annya kan? Ada makna. Nah, itu ganti yang ada annya saja ya. Setelah an ditambahi an ya. Setelah an huruf jar ditambahi an nasibah apa? Soalnya Pak Haris juga jelas kita. Oh cukup ngono iki gitu. Parah. Yang to dadi apes apa sufuru apa ngarang. Ngapal muharrar ngapesno aksara ahli asri. Saking ngapesno aksara ahli asri. Jadi an ayu jiza apa hifduhu ngapesno aksara ahli asri. To yujizal muharrar hifduhu aksara ahli asri. Diwolak-walik sami. Dia kados tengene Quran. Biasanya kan perdebatane niku perbedaannya siapa kan mutaaddi binafsi sama mutaaddi biwairi. Jadi yang masyhur dalam qiraah sapa itu misalnya gini. Qiraah kita itu darani khazana yahzunu itu mutaaddi binafsi. Napa mutaaddi? Sehingga kalau kita baca fala yahzunka qauluhum. Berarti khazana yahzunu sudah mutaaddi binafsi kama ulbeh qauluhum fa'il. Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fala yuhzinka qauluhum. Jadi ngikuti mutaaddi karena mazid apa? Ikutkan wazan apa? Ahzana yuhzinu. Tapi kalau kita ngikuti qiraah yang khazana yahzunu sudah mutaaddi apa? Binafsi. Makanya kita bacanya fala yahzunka qauluhum bukan fala yuhzinka. Sudah seperti itu, gampang. Ya sudah seperti itu, rasa berpikir malah rale malah. Pokoknya ingat menghindari barang sulit itu pintar. Illa batu ahli inayat kecuali sebagian wong sing serius minum saking akeh fala yakura itu ma'alik. Faraaitu minar ra'yi fil umur al muhimmah ikhtisara bi alla yafuta syai'un min maqasidi fi nahwi nisfi hajmihi. Wa sadiqun bima waqa fil kharid ing kenyataane minaziyata ala nisfi biasirin. Zaman maca liyas gula tubuh wal yusahila tubuh. Ya kayak seperti itu. Sebetulnya kalau nuruti konsisten yang benar baca liyusahila tubuh karena ada failnya. Berarti liyusahila supaya gampang nopo mukhtasar tubuh. Ayo tubuh rujuknya kemana? Eng apalane muqtalib apa eng diapalnone muharrar? Ini kan sama-sama mungkin. Ayo tak bedheki. Rujuke ning ndi? Misalnya liyasula supaya jadi gampang pokoknya ngapalno muharrar. Masuk akal kan? To liyasula supaya gampang pokoknya ngapalnone talibul ilmi. Milih ndi? Sami Pak. Nah, sami. Utawa liyasula supaya jadi gampang pokoknya ngapalnone mengkono. Ayo milih. Gampang mana? Mengkono ya. Lias gula supaya jadi gampang opo hifduhu ngapal none mengkono. Waduh, ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Lha niki coba teng sarah kula waca. Qauluhu ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisarihi. Dufi abi ruju dhamiri lil muharrar ka qabla li adam sihatihi. Dadi Qalyubi sendiri itu bingung rujuk nodo iki nanti. Iku rujuke ning muharrar apa ning mukhtasare muharrar. Setelah muharrar diringkes sing gampang diapalno niku ringkesane ta muharrare? Lah ringkesan muharrar iku ainul muharrar apa modifikasi? Makanya Qalyubi protes itu muharrar apa mafhumul? Ya mong kono wae wis mesti bener ya. Dia kan ayil mukhtasar, ayil mafhum min ikhtisari. Jadi bukan ainul mukhtasar tapi mafhum min ikhtisari. Ya, makanya benar rujuk dhamir tadi.
Kok bener bakar no? Bahwa dia mengkono lagu dia mengkono. Makanya kata Mbah Mun, mulane aku alim, di guru loro, sitok ra gelem rujuk no domir, Mbah Zubair nak domir rujuke gak akeh gak oleh. Lah kula murid Mbah Mun iso loro. Iso loro. Kowe iso sitok sih, bat aku iso loro. Kowe milih salah sitok, mengkono ya. Partai mengkono. Partai mengkono ya sudah. Ya memang rujuk domir coba, yang mudah dihafalkan itu muharrar apa mukhtasar muharrar? Mukhtasar muharrar itu masih muharrar apa modifikasi? Modifikasi. Ya ndak, muharrar misalnya 10 dijadikan 4 kan masih ainul muharrar. Ndak, misalnya ya nasi 1 porsi terus tak kurangi separuh masih nasi apa sudah ada nasi? Nasi. Nah iya, ketika muharrar diprotoli itu masih muharrar apa protolane muharrar? Ya masih muharrar kan? Meskipun tidak muharrar yang besar. Nah iya, kata kol yubi rujuknya itu kemana? Sing jelas kata beliau lihat itu supaya gampang apa dulu ngapal lo barang sing dimagum sangka sing dikarepno musonef. Mosok rujuk. Ya wis mengkono. Mengkono. Ya ini rileks saja, jadi sudah rileks. Sing mulang alim, sing ngaji ya alim karena tadi menghindari barang sulit. Alim. Cah pinter. Terus ngerti ilmu ngangel wis dihindari. Ya kan, misalnya sampean kan gak ikut Paris Dakar atau apalah lomba apa yang sulit. Ya pinter karena gak mau resik. Ma'ama sertane perkara masuban tegese den bareng ya padha kal mustasor bima kelan perkara adumu kang mulai sun ima insyaallah taala fi asnayu bidzalika qurban salah satu arba'i asli kamaki. Jadi mukhtasar ini tak ringkes dari muharrar, tapi kemudian saya tambahi beberapa tambahan minan nafaisi al-mustadzaat dari masalah-masalah yang tak anggap baik dari mustahsanat. Minha atambihu ala quyudin fi ba'dil masail. Nah, ini yang penting. Saya datang ke sini selain hormat Mbak Sahel ini juga mau menerangkan sampai bahwa pokoknya jangan sampai pernah percaya sama terjemah. Gak tahu aku murid dunia akhirat tenan percaya terjemah. Karena begini, saya punya kitab Ihya itu sampai 4 atau berapa? Beberapa cetakan. Itu yang saya garisi sampai tak ulang-ulang, bahkan tak batasin, bukan tak sekedar tak garisin, tak batasin. Saya masih ingat makalah beliau begini. Fakam min umumatis syar'i. Saya ulang lagi. Fakam min umumatis syar'i. Banyak teks syarak yang pakai redaksi umum. Tapi kata Imam Ghazali, qayyadahal ulama. Dan ulama itu pasti memberi catatan. Dengan ilmu yang dimiliki ulama, maka kamu jangan terjebak sama takmimat ya umum-umum itu atau dengan terjemah. Misalnya begini, contoh paling gampang itu di Quran. Coba saya beri contoh saja. Kaumnya Nabi Lot itu kan homoseksual, suka sama-sama cowok, masyhur. Kemudian ketika Jibril dan kawan-kawan itu berpenampilan sebagai cowok-cowok yang cakep, itu kan ingin dinikmati kaumnya Nabi Lot. Nabi Lot apa katanya mereka? Kata ke mereka, haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha la tukhzini fi dhaifi. Kalau kamu ingin melampiaskan nafsu biologis kamu ini sama putri-putri saya, apa langsung halal apa ngelewati nikah sahih? Nikah sahih. Padahal di ayat itu tidak dijelaskan thariqul halalnya. Karena sudah lazim dalam ulama di mana-mana umumat itu akan ditaksis dengan konstruksi yang ada di situ. Misalnya gini, saya ketemu orang miskin. Ini tak kasih beras dipakai makan. Dia tahu sendiri kan caranya makan dimasak. Masa langsung dimakan. Itu pasti tahu sendiri. Misalnya Pak Haris zaman miskin, sekarang yang masih misalnya. Terus tak kasih uang, Pak Haris, ini 50.000 buat kamu makan. Terus uangnya dimakan. Itu kan gila betul. Nah, artinya gini loh. Bohong sekali kalau orang terjemahkan Quran tidak alim fikih itu. Saya bisa begini itu barokahnya mondok sarang lama sekali dan saya sampai sekarang itu masih belajar fikih. Makanya saya tantang tuh kalau ada mufassir latar belakangnya tidak fikih itu salah. Bukan karena saya merasa pemuluh rendah, itu kasihan Qurannya. Terus saya pertama dilamar UI untuk jadi tim tafsir, saya minta satu hal, satu tok saya minta. Ketika saya diminta, saya beri hak memberi catatan fikih. Kalau tidak saya tidak mau. Karena pasti ada qaid yang enggak ditulis Quran. Kayak tadi haula'i
Karena itu editori kini kahin sofi. Itu pasti begitu. Makanya di sini kritiknya Imam Nawawi, saya akan menambahi satu catatan hukum yang di muharrar dilepas tanpa catatan. Minha at-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufan. Saya mengarang kitab sarahnya muharrar ini yaitu Minhajul Thalibin. Tujuan saya adalah yang ada catatan di muharrar itu enggak ditulis, di kitab saya ditulis. Paham ya? Ini penting sekali. Jadi bohong kalau ada orang baca hadis kok enggak ngerti fikih ya bohong besar. Ya, ini jelas ya. At-tambihu ala quludin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Catatan-catatan yang minal asli mahdhufat itu harus diulang lagi. Ya tadi misalnya contoh paling gampang tadi. Res ini uang untuk kamu makan. Orang tahu kan caranya. Dipakai jajan marung atau pakai beli sembako. Tidak uang itu dimakan. Sama. Wahai para penikmat ingin melampiaskan biologis, kamu jangan menikmati lelaki, ini loh nikmati putri saya. Kan maksudnya binekahin sofi. Itu pasti. Dan itu banyak. Makanya saya itu berkali-kali. Saya sampai sekarang masih punya azam. Dan ini memang diperintahkan Yai. Pokoknya itu kena mulang tafsir kudu fikih. Bahkan mungkin suatu saat ditakdir saya punya tafsir fikih, mungkin suatu saat. Tapi tentu tidak saya tentu yang orang-orang alim fikih yang mau saya libatkan itu orang-orang alim fikih. Kalau kamu merasa alim enggak apa-apa daftar. Pasti tak tolak. Ya karena harus diuji dulu. Baca makhluk itu ada cukup harus hafal. Karena tadi ya itu tadi misalnya sing darani tawaf iku piye muteri Ka'bah. Oke, muteri Ka'bah. Lalu orang pikirannya orang kan tambah dekat tambah baik. Tapi kita sebagai orang alim itu tersiksa. Bagaimana mungkin tambah dekat tambah baik? Wong kiswa Ka'bah itu mulat toha bitik dilumuri dengan minyak. Sementara orang ihram itu enggak boleh bersentuhan dengan perasaannya orang alim itu beda dengan orang awam. Orang awam itu tambah parek tambah apik jenenge kangen kan gitu. Tidak perasaannya orang alim, waduh parek. Padahal Ka'bah mulat toha diumuri minyak. Terus kalau parek, kok iso nginjek sadarwan pondasi, waduh. Makanya orang alim sak dunya sepakat. Kalau ngandani murid com nak tawaf harus menjauh dari Ka'bah, minimal 1 meter 2 meter. Itu lazim fatwa itu. Tapi kabeh orang alim enggak punya nyali ngomong sama orang awam, takutnya piye tuh? Kangen Ka'bah malah kon ngadoh kan jadi aneh. Tapi antar orang alim itu pasti seperti itu. Saya ketemu orang alim dari Mekah, dari Yaman. Kaifa taqulu fi tawafil Ka'bah? Yani ahsanu ma yakun taqutu min Ka'bah nahwan min kadza wa kadza khatwatin. Oh, ora janjian kembar semua. Nah, bukan kita orang alim ditanya ya ngomongnya gitu ya sama semua. Tapi kalau kamu yang ngomong, wah ada betu wa matakan akrab kana ahsanu arab. Oh ini betu wa kamu kangen tambah akrab tambah ahsan bahmu ya ora iso. Yang karuan ini kan sih jelas kita tahu itu mulat tohah dengan minyak. Betul. Sudah gitu kalau terlalu dekat rawan kita ini nginjek pondasinya. Berarti bukan menitari Ka'bah tapi di atas. Makanya Mu'in dari awal memperingati wal yamsi kada wa kada mustaniban an sadar wani itu diingatkan. Nah seperti itu loh. Jadi seperti apa? Sesuatu yang cara orang awam enggak kepikiran tapi orang alim itu kepikiran. Nah, kadang Imam Rafi'i karena terlalu pede dikira wong pinter kabeh. Catatan itu dihilang. Era Imam Nawawi gak terima itu tetap bahaya, kena santi-santi geblek bahaya. Makanya ditulis lagi gitu loh. Kira-kira gitu logikanya. Paham ya? Makanya kata Imam Nawawi, saya mengarang Minhajul Thalibin itu mukhtasar dari muharrar. Meskipun mukhtasar, saya tetap menambahkan catatan yang di mukhtasar itu hilang. Ini jadi apa? At-tambihu ala quyudin fi ba'dil masail hiya minal asli mahdhufat. Jelas ya? Jadi kayak ini dalam misalnya ngomongnya hadis, apa yang rabi kan otak kok, boleh mbak, mesti ya boleh mbak sing gelem aja aku. Kan itu otomatis. Orang wah dibebas memilih mbak, barang ngono milih neng wayu anak iki gelem, mesti gak apa-apa kayak bebas milih santrimu, mesti ono catatan sing gelem, itu otomatis catatannya. Nah cuma itu gak ditulis, tapi itu kan otomatis. Kayak gue misalnya, coba yang seneng nyai, mesti nyai wong awam, nyai ini kiai ora payu.
Kan ya kelas-kelasan, ya iya. Kelas-kelasan. Makanya ono mas saya, ono sekul mas saya karena tadi. Ya sudah seperti itu. Ini penting cara saya menurut Imam Nawawi. Karena tadi, ya misalnya kayak gini, sujud itu apa? Waktu jabah alal ardi. Nak waktunya gini itu, ya apa itu namanya? Terus akhirnya ditambahi ma'atahamulin yasir, ya sedikit ditekan. Itu pasti kepikirannya, namanya ulama itu kepikiran. Akhirnya ditambahi, jangan sekedar waktu jabah, tapi ma'atahamulin yasirin. Bikhayu tulawu bi'atkutnatun nangkabasat. Sekiranya andekan ini apa? Kutna atau apa? Kapok, ya jadi kempes. Karena kalau gak kempes, itu jenis dulit orang sujud gitu. Jadi ulama itu mesti kepikiran hal-hal yang orang lain gak kepikiran itu mesti. Nah yang kepikiran itu jadi kuyudur beberapa catatan. Yang hiya fit minal asli nopo makhluk. Ya dong ya. Sudah pinter dari murid. Iktifaan bidzikriya fil maqsudat. Karena Musannaf atau Imam Rafi'i nganggep itu sudah cukup karena diterangkan di kitab-kitab maqsudat. Tapi masalahnya sampai ada di kitab maqsudat. Wa minha mawadi'u yasiratun nahwu khamsina mawdi'an. Dzakarwa fil muharrar ala khilafil mukhtar fil madzhab la dzikru fi amsahan. Kama sataraha insyaallah. Termasuk catatan saya lagi adalah pilihan-pilihan beliau yaitu sekitar 50 masalah yang beliau memilih ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Jadi ada kitab muharrar memilih sekitar 50 mawdi'an sing beliau bermadzhab ala khilafil mukhtar. Itu nanti saya revisi. Maksudnya tak luruskan, yang mukhtar itu bukan begitu tapi begini. Kama sataroha insya Allah fi mukhalafatil nadharanil madarik wa tifat. Fatih mutar wa al-murad wala akbaru bila awalan kana hasan. Wa minna idalu makanan al-afidhu ghoriban. Ghairu ma'lufin. Ghairu ma'lufin istimal. Termasuk proyek Imam Nawawi apa? Mengganti lafaz mukharrar yang lafaznya gharib atau tidak gharib tapi muhiman, ngekei salah cipta. Mukian fil wahmi. Ayyidhi khilafas wa alian yadru dalik bi audho hawa akhsara minhu. Bi baratin jaliyatin aidhahiratin. Jadi begini resikonya ngarang itu kan mesti ada lafaz yang muhim. Lafaz-lafaz muhim itu harus dihilangkan via adain murad. Lafaz muhim itu macam-macam. Kadang misalnya begini ya. Enggak misalnya sama tak bedai. Yang dikatakan zakat misalnya. Zakat itu apa? Zakat ya zakat, identik dengan wajibah. Gitu. Kalau infak identik dengan apa? Sunnat. Kalau kamu ngarang fikih ya harus bilang zakat, infak, sedekah. Tapi kalau kamu ngarang tafsir enggak boleh, dosa. Kenapa kok dosa? Karena di Quran itu wa mimma razaqnahum yunfiqun yang memasukkan zakat wajibah. Paham ya, saya ulang lagi. Makanya seninya mufassir sama faqih itu beda. Saat saya dengan status faqih, maka saya akan ngomong zakat itu identik dengan al-wajibah. Kalau infak, ghairul wajib. Sedekah ya yang ghairul. Tapi kan jadi aneh. Kalau kamu ngarang tafsir dengan cara seperti itu aneh. Karena di Quran tidak ada kata seperti itu. Maksudnya ya sedekah ya zakat, zakat ya sedekah. Karena ini Quran pakai lafaz mangkul. Mangkul itu kan wamin mangkulun kafatlin satrus itu. Ada kan alam, ada murtajal, ada alam mangkul. Misalnya sama tak bedai begini. Nah ini dengerin saja. Nanti kamu paham tadi. Sodako yasduku sitkon sodakota. Sesuatu yang menunjukkan serius atau benar itu orang Arab bilang sodak. Untuk menunjukkan serius mengkawin disebut ngasih mahar. Mahar bahasa Arabnya apa? Sodak. Jadi kalau Pak Haris lamaran itu disebut sodak. Ada kiai baca apa? Sidak. Karena menunjukkan serius. Dia berarti benar dalam menghendaki anak itu. Paham ya? Orang yang imannya benar sering sedekah sebagai bukti iman bahwa itu ada pahala. Makanya disebut sedekah. Sedekah itu bukti benarnya iman. Orang yang berteman secara ikhlas bahasa Arabnya shadiq. Ya sudah seperti itu. Nah, lalu dibacakan kadang zakat. Orang yang berinfak hartanya akan bersih. Maka ketika ngarang fikih sama tafsir itu beda. Karena fikih sudah pakai lafaz al-mustalah alaihi indal fuqaha. Idza utliqati salat ya salat seperti itu. Coba kalau di hadis atau di Quran. Yang enggak salat seperti itu coba misalnya. Apa itu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Itu artinya salat jenazah apa mendoakan? Mendoakan. Jadi kalau ada orang nakal Muhammad, itu sarankan mereka bersedekah. Semoga dengan sedekah itu membersihkan
kenakalan mereka. Setelah mereka sedekah wa sholli alaihim dan doakan mereka ora kok ngomong nyolati. Terus-terusane ayat inna sholataka sakanul lahum karena doa kamu itu menenteramkan mereka. Itu enggak boleh kamu maknani salat mustola ala intel fuqaha. Jadi beda cara. Nah, seperti itu ya kita tahu lah. Imam Rafi'i itu karena orang alim Quran, alim hadis. Kadang pas ngarang fikih itu masih pakai bahasa Quran. Yo kacau. Kacaunya tadi tidak mustola alaih. Contoh paling gampang gini, mungkin sampai nak rayalan bangku yang muridnya bahasa Al-Qur'an bangku. Karena beliau menekuni usul fikih atau kaidah fikih. Al-adat muhakkamah ya, al-adat. Dengarkan kaidah itu. Tapi wa min suwariha paling kira lali paling. Itu suwaru hadil kaidah min suratiha itu begini. Man khalafa alla ya'kula lahman fa'akala samakan la yahnas. Orang sumpah tidak akan makan lahem. Ya, tidak akan makan lahem daging. Kemudian makan ikan tongkol, itu tidak melanggar sumpah karena al-adat muhakkamah. Normalnya orang kalau bilang ikan itu tidak daging. Misalnya Haris disuruh Basal, Haris beli daging, kemudian beli tongkol, mesti daging goblok. Bocah kok goblok ngono. Wong daging kok entuke tongkol. Mesti Haris cek iso bantah. Niki daging nopo kok. Nah, padahal Quran mengistilahkan ikan itu ya daging, litakulu minhu lahman thoriya. Jadi bahasa Quran bilang ikan itu ya daging. Tapi al-ma'ruf indan nas kalau lahem itu tidak ikan. Apa lahem itu daging, tidak ikan. Maka ada orang sumpah, fa wallahi la akulu lahman. Saya tidak akan makan lahem. Itu tidak melanggar sumpah ketika makan ikan tong. Meskipun ikan tongkol juga daging. Coba sama nangis bilang nabi. Pangan dagingnya loh, jorine kan kok. Tapi ini tidak ma'ruf. Ini jenis al-adat muhakkamah. Maka kalau ngaji itu tadi ada proporsi bahasa fikih, ada proporsi bahasa Quran hadis. Nah ulama karena saking alimnya, saking menyatunya itu biasa menyatu. Nah makanya apa? Kata Imam Nawawi, lafaz-lafaz sing muhim, sing mari salah paham tak hilang. Contoh paling gampang begini, tapi awas sama salah paham neraka, salah paham. Misalnya wong ahli tauhid, dia belajar ilmu tauhid, terus mending ini. Maksiat itu statusnya jaizah apa wajibah? Jaizah. Haris maksiat itu barang jaiz. Tapi maknanya jaiz itu maknanya mungkin. Sampean semua ini kan mungkin ditakdir maksiat. Berarti mau mungkin sebolak-balik. Bahasa Arabnya seperti ini di kitab tauhid jaizah apa enggak? Mbok maknani jaizah nganggo fikih. Benar. Wah, yo kriminal. Kriminal. Jadi jaizah dalam bahasa tauhid maknane imkanul wuku itu mungkin ora kok halal cara. Dong ya. Ya pinter alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau ngarang kitab itu yang fokus. Kamu statusnya apa? Faqih, apa mufassir, apa ahli ilmu kalam, apa tidak semua? Ya kan tidak semua lebih baik. Jadi jelas. Ya jadi yang kira-kira muhim dihilangkan karena takut memberi salah. Wong juga muhim gak paham pemerintah. Wa khilaf adalah tinitbal fil ati bi muwafaqatan istimal al-urfi wa in kana khilafal ma'ruf lughatan min idkhaliya alal matruk. Nafu abdul jayyid bir roti akhatul jayyid badalar roti. Wa min habanu